Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang momentum sudut. Oke, momentum sudut ini materinya ada di Padlet kalian. Itu di slide yang judulnya adalah kesetimbangan benda tegar 1. Oke. Nah, di dalam materi kesetimbangan benda tegar, di situ ada momentum sudut. Di sini Ustadz akan menjelaskan momentum sudut. Oke. Nah, momentum sudut itu adalah momentum yang dipunyai oleh benda-benda yang melakukan gerak rotasi. Jadi benda-benda yang melakukan gerak rotasi memiliki momentum. Nama momentumnya adalah momentum sudut. Oke. Untuk mencari momentum sudut, rumusnya adalah L sama dengan I kali omega. Oke. L ini adalah momentum sudut, I ini adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Nah, momen inersia kan sudah kita bahas sebelumnya. Rumusnya adalah M dikalikan dengan R kuadrat. Oke, benar ya? M kali R kuadrat terus omega. Nah, sebelumnya kan kalian udah kelas 11 kan? Omega kan udah tahu kan apa namanya rumusnya di gerak melingkar udah ada nih ya, yaitu V per R. Oke, jadi rumus omega adalah V per R. Nah, R nya kan bisa kita coret kan, jadi L sama dengan M dikalikan dengan V dikalikan dengan R. R kuadrat di sini bisa dihilangkan ya, jadi sisa R aja. Jadi rumus momentum sudut adalah L sama dengan I kali omega atau L sama dengan M kali V dikalikan dengan R. Oke. Bisa ya. Nah, keterangannya ada di catatan kalian, kan kalian sudah berakum ya bagian bab kesetimbangan benda tegar. L ini adalah momentum sudut, M ini adalah massa, V ini adalah kecepatan, R ini adalah jarak lintasan. Oke, ini adalah kecepatan sudut, ini momen inersia. Oke, ini rumus simpelnya seperti ini aja. Nanti lebih jelasnya akan ada di contoh soal. Nah, di momentum sudut itu juga ada namanya hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut itu ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Nanti di hukum kekekalan momentum sudut itu berarti kan momentum awal itu akan sama dengan momentum keadaan akhirnya. Oke, ini ya. Momentum awal akan sama dengan keadaan di momentum akhirnya. Momentum akhirnya akan sama posisi awal maupun posisi akhir. Kemudian juga berlaku sigma torsi sama dengan 0. Oke, nanti lebih jelasnya ada di contoh soal. Oke, selanjutnya Ustadz akan membahas bagian dari contoh soal 1 yang ada di materi PowerPoint yang judulnya kesetimbangan benda tegar 1 yang ada di Padlet. Oke, contoh soalnya seperti ini. Kan bisa juga sekalian melihat video ini sambil membuka rangkuman yang telah kalian buat. Nah, contoh soal yang nomor 1 diketahui di sini ada tabel yaitu jenis benda dan kecepatan sudut. Jenis bendanya ada 3, bola pejal, bola berongga, dan silinder pejal. Nah, di mana omeganya ini ternyata sama ketiga benda yaitu 2pi. Terus jika massa dan jari-jari ketiga benda sama, selain omeganya juga sama, terus massa dan jari-jari ketiga benda itu juga sama, hitunglah momentum sudut pada masing-masing benda. Oke, yang ditanya adalah momentum sudut. Kita bikin dulu apa yang diketahui. Diketahui apa? Di sini adalah omega itu semuanya adalah 2pi. Terus massa dan jari-jari ketiga benda sama. Oke, kita nggak perlu bikin ya. Terus ditanya adalah momentum sudut. Kita jawab.
Untuk pertama kita hitung momentum sudut dari bola pejal. Oke, untuk bola pejal. Nah, rumus momentum sudut itu adalah L sama dengan M I kali omega ya. Benar kan? L sama dengan I kali omega, di mana L adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Nah, I itu kan momen inersia. Momen inersia kan punya tabel-tabel sendiri nih kan. Maksudnya kalian bisa di rangkuman kalian kan punya tabel momen inersia untuk masing-masing benda. Oke. Di tabel itu kalian lihat berapa sih momen inersia untuk bola pejal. Rumusnya apa? Oke. Dan ternyata rumus momen inersia untuk bola pejal, sebenarnya momen inersia ini sama aja rumusnya, yaitu M kali R kuadrat. Cuman bedanya untuk setiap benda itu ada koefisien atau K. Koefisien atau K itu adalah angka yang di depan MR kuadrat. Misalnya bola pejal kan 2/5 MR kuadrat. Kalau bola berongga itu 2/3 MR kuadrat. Silinder pejal itu 1/2 MR kuadrat. Dah, yang 2/5, 2/3, 1/2 itu adalah K. Oke, jadi semua momen inersia, semua benda itu sebenarnya sama, yaitu MR kuadrat. Tapi bedanya adalah K-nya aja. Jadi nilai K-nya itu yang berubah-berubah setiap benda. Oke. Jadi intinya momen inersia rumusnya K MR kuadrat sebenarnya. I sama dengan I sama dengan KMR kuadrat. Oke, K sama dengan MR kuadrat. Nilai K ini beda-beda setiap jenis benda. Oke, bisa dipahami ya. Kayak K bola pejal ada 2/5, bola berongga itu K-nya 2/3, silinder pejal itu 1/2. Oke. Nah, kalau bola pejal, kalau kalian udah lihat di tabel, momen inersianya itu adalah 2/5 M R kuadrat kali omega ya. Ini momen inersia ya. Jadi L sama dengan 2/5 kalikan dengan M-nya kan sebenarnya nggak diketahui kan. Nah, dia cuma bilang sama di ketiga benda, berarti kita tulis saja M ini R kuadrat dikalikan dengan omeganya 2pi. Berarti L sama dengan 4pi/5 M R kuadrat. Oke, bisa ya. Jadi 4pi/5 M R kuadrat. Ini hasilnya adalah L sama dengan 0,8 pi MR kuadrat. Oke. Untuk yang kedua adalah bola berongga. L sama dengan I kali omega. Terus L sama dengan momen inersia bola berongga yang di tabel. L sama dengan 2/3 ya, M R kuadrat kali omega. Berarti L sama dengan 2/3 M R kuadrat dikalikan dengan 2pi. Berarti L sama dengan 4/3 pi M R kuadrat. L sama dengan 1,3 pi M R kuadrat. Oke, lanjut yang ketiga, ada silinder pejal. Silinder pejal itu sama, kita hitung momentum sudutnya. L sama dengan I kali omega. Berarti L sama dengan momen inersia untuk silinder pejal ada di tabel ya, kalian lihat sendiri berapa. Jadi momen inersia yang di silinder pejal itu adalah 1/2 MR kuadrat. Kemudian kalikan dengan kecepatan sudut, maka 1/2 MR kuadrat dikalikan dengan 2pi ya.
meganya kan 2pi, berarti L sama dengan 2 sama 2 ini bisa hilang ya, maksudnya 2 bagi 2 kan 1, jadi dapatnya MR kuadrat. Nah, dari ketiga benda ini ternyata didapat bahwa bola kejarlah yang paling besar momentum sudutnya. Paling besar itu adalah bola berongga. Paling besar bola berongga dan yang paling kecil adalah bola kejang. Momentum sudutnya paling kecil. Oke, bisa dipahami ya. Oh iya, bagian sini ternyata ada yang kurang ya, yaitu bagian pi-nya. Jadi ini jawabannya adalah pi m r kuadrat. Kayak pi-nya tadi ketinggalan.